Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi tahirin wa ashabihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah atas karunia, limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih ya, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karangan Ibnu Rushd. Kita sudah memasuki pembahasan, yaitu bab-bab yang membincangkan tentang masalah hukum-hukum yang ada dalam buku fikih. Seperti biasa kita sudah memasuki bab yang pertama dalam kitab fikih ini, yaitu Kitabut Thaharah, yaitu bab yang berbicara tentang masalah toharah atau bersuci. Dan kemudian di bab toharah ini ada subpembahasan, yaitu tentang babul wudu ya, atau kitabul wudu, yaitu bab yang membahas tentang masalah wudu. Pertemuan sebelumnya, hadirin sekalian, kita sudah membincangkan beberapa hal sebelum kita masuk dalam bab wudu ini, yaitu tentang perkara yang dimana masalah fikih ini pasti terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama ya. Salah satu hal prinsip yang sepatutnya kita pegang sebagai seorang muslim ketika mensikapi sebuah perbedaan adalah manakala perbedaan-perbedaan itu sifatnya perbedaan yang furu'iyah atau perbedaan cabang ya, bukan perkara yang sifatnya usul, hal-hal yang prinsip, karena memang dalam hal prinsip ini biasanya tidak ada perbedaan. Dalam hal perbedaan yang sifatnya furu', maka salah satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwasanya perbedaan itu sebuah keniscayaan ya, atau sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan dan bahkan boleh dibilang sebagai bentuk keluasan agama Islam itu sendiri, atau keluasan syariat Islam itu sendiri. Karena perbedaan yang ada di dalam fikih yang terjadi di kalangan ulama, mereka berbeda pandangan bukan berdasarkan hawa nafsu ya, akan tetapi berdasarkan dalil argumen yang mereka yakini, dan semuanya juga kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan itu terjadi karena banyak faktor yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah perbedaan disebabkan karena interpretasi, yaitu perbedaan di dalam memahami teks syariah itu sendiri ya. Teksnya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, akan tetapi para ulama mempunyai cara pandang di dalam memahami ataupun menafsirkan teks tersebut berbeda ya, sehingga perbedaan tersebut menghasilkan perbedaan pula dalam hukum yang ditimbulkan. Itu salah satu penyebab terjadinya perbedaan, termasuk dalam bab ini ya, hadirin sekalian. Kita sudah memasuki bab tentang wudu dan sudah kita bahas juga dalil tentang wujubnya atau wajibnya wudu ya. Ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Itu merupakan dalil dasar ya dalam perintah untuk berwudu. Kemudian berikutnya hadirin sekalian, bagian yang kedua ini membahas tentang fi'lul wudu ya, ataupun
tata cara perbuatan di dalam wudu sendiri. Fal aslu fihi ma warada min sifatihi fi qoulihi ta'ala. Sesungguhnya hukum asal atau dalil yang menjelaskan tentang tata cara wudu itu juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Namun sifatnya sangat global ataupun umum. Bunyi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, jika kalian hendak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku, wamsahu, dan usaplah, biru'usikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ini merupakan dasar tentang tata cara wudu, sehingga dari ayat ini dipahami bahwasanya wudu itu terdiri dari membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ini yang ada di dalam Al-Quran, itu saja, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. 4 itu saja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga permasalahan-permasalahan lain yang terkait dengan wudu ini yang cukup banyak dan terdapat di dalam beberapa hadis dan sunnah Rasulullah, maka disitulah nanti akan terjadi beberapa perbedaan pandangan di kalangan ulama di dalam memahami teks tersebut, ya. Wa ma warada min dzalika aidan fi sifati wudu'in nabi, termasuk juga dalil tata cara wudu ini ada pada contoh, ya, ataupun tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil athar ats-tsabitah, di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, yang terdapat terkait tentang bab wudu. Wa yata'allaq bidzalika masail 12 masyhuratan, dan terkait bab wudu ini, hadirin sekalian, ada 12 permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama, ya, 12 permasalahan. Tajri majral ummahat, dan 12 permasalahan tersebut tergolong sebagai permasalahan yang pokok terkait masalah wudu. Wa hiya raji'atun ila ma'rifatis syurut. 12 permasalahan tersebut itu mengacu kepada terkait tentang masalah syarat, wal arkan, dan terkait tentang rukun, wasifatul af'al, dan tata cara pengerjaan wudu, wa a'dadaha, dan bilangan wudu, wa ta'yinaha, dan hal-hal yang ditentukan di dalam wudu, wa tahdidu mahal, dan pembatasan tempat wudu, ya, maksudnya anggota yang diperintahkan untuk wudu itu kan ada batasannya, ya. Anwa'i ahkamin jami'i dzalik, dan hukum-hukum yang terkait terhadap permasalahan tersebut, ya. Jadi kalau dalam Al-Quran simple ada 4 saja, cuman nanti kita akan jumpai banyak permasalahan yang ada di dalam wudu. Al-masalatul ula minasyurut. Permasalahan pertama, ini sekalian, kalau tadi disebutkan ada 12. Permasalahan pertama terkait tentang syarat, ya, syarat. Ikhtalafa al-ulama'ul amsar, ya, para ulama berbeda pandangan. Hal an-niyah syartun fi sihhatil wudu. Apakah niat itu merupakan syarat sahnya wudu atau bukan? Di dalam Al-Quran tidak berbicara, tidak membincangkan sedikit pun tentang masalah niat, ya. Di dalam Al-Quran cukup mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak sholat maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala kalian, basuhlah kaki kalian. Selesai, ya. Akan tetapi di sana ada hadis yang berbicara tentang masalah niat. Oleh karena itu para ulama kemudian membahas apakah niat di dalam wudu itu termasuk syarat sahnya atau bukan, ya. Oleh karena itu di kalangan ulama berbeda pandangan. Ba'da ittifaqim ala isyraratin niyah fil ibadat. Para ulama berbeda pandangan terkait niat apakah merupakan syarat sahnya wudu atau bukan, setelah mereka sepakat bahwasanya dalam hal ibadah, khususnya ibadah mahdhah, para ulama itu sepakat bahwasanya niat merupakan rukun. Ibadah mahdhah itu hadirin sekalian adalah
ibadah yang sifatnya tauqifi, yang tidak ada unsur logika, atau dominannya itu ibadah yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, misalnya seperti sholat. Sholat ini kan tidak bisa dilogikakan. Kenapa tidak bisa dilogikakan? Misalnya sholat maghrib, kenapa 3 rakaat? Ya, kenapa ada ruku? Kenapa ada sujud? Kenapa ada 2 sujud? Itu tidak bisa dilogikakan. Ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah itu niat merupakan rukun. Seseorang yang tidak berniat di dalam ibadah mahdhah maka tidak sah ibadahnya. Ya. Nah, terkait tentang wudu ini para ulama berbeda pandangan. Apakah niat itu merupakan syarat sah wudu atau bukan? Ya. Kenapa mereka berbeda pandangan? Berbeda pandangannya adalah karena mereka disebabkan di dalam memahami status wudu itu sendiri. Apakah wudu itu merupakan ibadah mahdhah atau bukan mahdhah? Maksudnya yang bukan mahdhah itu ibadah yang bisa dilogikakan. Logikanya seperti apa? Apakah wudu itu murni memang ibadah atau ada unsur perintah bersih-bersih? Jadi unsur-unsur sebelum kita sholat diperintahkan untuk membersihkan diri dengan cara membasuh wajah, membasuh tangan dan seterusnya. Nah, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya wudu tersebut merupakan ibadah mahdhah, maka niat menjadi syarat sahnya wudu. Tapi bagi mereka yang mengatakan bahwasanya wudu itu bukan ibadah mahdhah, akan tetapi ibadah yang bisa dilogikakan, yaitu bermakna sebagai bersih-bersih sebagaimana seseorang membersihkan diri dari najis dan sejenisnya, maka niat tidak merupakan syarat sahnya wudu. Ya. Fadhahaba fariqun minhum ila annaha syartun. Para ulama sebagian berpandangan bahwasanya niat merupakan syarat sahnya wudu. Seperti siapa saja? Mazhabus Syafi'i, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, wa Malik dari Imam Malik, wa Ahmad dan juga Imam Ahmad, wa Abu Thawr wa Daud. Dan Abu Thawr dan Abu Daud ini dari kalangan ulama Zahiriyah. Artinya mayoritas atau kebanyakan ulama mereka berpandangan bahwasanya niat merupakan syarat sahnya wudu. Kenapa? Mereka melihat wudu ini adalah ibadah mahdhah. Nanti kita coba buktikan apakah wudu ini mahdhah atau bukan mahdhah. Adapun ulama lain, wa dhahaba fariqun akhar ila annaha laysat bisyartin. Sebagian ulama lain berpandangan bahwasanya niat ini tidak merupakan syarat sahnya wudu. Siapa mereka? Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tsauri, yaitu ulama-ulama dari kalangan mazhab Imam Abi Hanifah. Ya, Imam Abi Hanifah, mazhab Abi Hanifah mereka berpandangan sekali lagi wudu ini merupakan ibadah yang bisa dilogikakan. Maksudnya logikanya apa tadi yang saya sampaikan, yaitu berfungsi sebagai membersihkan diri sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mayoritas ulama hadirin sekalian memahami bahwasanya wudu ini merupakan ibadah mahdhah. Kenapa ibadah mahdhah? Karena hal-hal yang mewajibkan perintah wudu itu tidak menjadi bagian dari hal yang harus dikenai wudu. Ya. Contohnya begini, hal yang menyebabkan wudu itu apa? Hadas, ya. Orang buang angin atau buang BAB atau BAK ini kan menjadi penyebab seseorang harus berwudu ketika akan sholat. Akan tetapi tempat di mana yang menjadi penyebab keluarnya hadas, yang itu menjadi penyebab perintah untuk wudu, itu bukan merupakan bagian yang harus dikenai wudu. Ya, tidak ada perintah wudu untuk membasuh kemaluan atau membasuh dubur, ya, mohon maaf, itu tidak ada. Sehingga wudu ini merupakan ibadah mahdhah, tidak bisa dilogikakan. Tidak bisa dilogikakannya kenapa? Ya karena perintahnya justru yang diperintahkan untuk dikenai wudu adalah membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut dan membasuh kaki, bukan tempat-tempat yang menjadi penyebab tadi keluarnya hadas, ya. Dengan demikian pendapat mayoritas ulama mereka
meyakini bahwasanya niat ini merupakan bagian dari syarat sahnya wudu. Namun demikian hadirin sekalian, jika ya misalnya kita menjumpai ada sekelompok kaum muslimin yang mereka berpandangan niat itu bukan merupakan syarat sahnya wudu, hal ini juga ada dasar hukumnya, di mana ulama-ulama Hanafiyah berpandangan demikian dan mereka beranggapan bahwasanya wudu itu adalah berfungsi sebagai bersih-bersih diri sebagaimana halnya membersihkan najis ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu permasalahan pertama yang ada di dalam wudu ya. Semoga perbedaan pandangan, sekali lagi hadirin sekalian, ini tidak membuat kita justru pusing ya ataupun bingung, ini susah sekali memahami fikih Islam ini. Justru sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal, hendaknya perbedaan itu justru menjadi kelapangan di dalam kita memahami syariat ya, di dalam memahami syariat, karena sekali lagi jika pendapat itu hanya ada satu saja hadirin sekalian ya, mungkin kita banyak sekali orang-orang yang bisa saja tidak sah ibadahnya ya. Contohnya saja misalnya di dalam hal sholat ya, dalam hal sholat misalnya mengangkat tangan setinggi telinga atau setinggi pundak ya, menaruh tangannya di depan dada atau di bawah dada atau di atas pusar. Ini seandainya pendapat itu hanya satu saja, mungkin akan sangat menyusahkan ya hadirin sekalian. Oleh karena itu sekali lagi, perbedaan itu anggaplah sebagai sebuah rahmat ya, kelapangan dalam hal syariat kita, karena ini adalah perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah ya. Jadi diambil positifnya, begitu kurang lebih bahasa ringkasnya. Kemudian al-mas'alah as-saniyah minal ahkam. Permasalahan kedua terkait bab wudu ini ada kaitannya dengan masalah hukum. Apa itu? Al-qaul fi ghuslil yad qabla idkhaliha fi ina'il wudu, yaitu hukum membasuh tangan sebelum memulai wudu. Apakah itu merupakan keharusan, wajiban, ataukah merupakan sunnah atau hanya anjuran saja? Ya. Ikhtalafal fuqaha fi ghuslil yaddi qabla idkhaliha fi ina'il wudu. Para ulama berbeda pandangan mengenai hukum membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana air wudu. Ya, dulu hadirin sekalian, sebelum ada keran seperti yang kita jumpai saat ini, orang-orang kalau wudu itu memasukkan tangannya ke dalam air ya. Air itu di ember kemudian dimasukkan ya. Namun bekas dari kumur-kumur dan seterusnya itu tentu tidak dimasukkan lagi ke dalam ember ya, dikeluarkan ya. Ini kadang mungkin praktek di sebagian tempat kita umat Islam ini ya, memang meskipun air itu ketika lebih dari 2 kulah ya, tidak menjadi berubah dengan adanya sesuatu yang mustakmal, akan tetapi bukan berarti misalnya ada satu bak begitu yang di situ mengandung 2 kulah atau lebih, kemudian ketika wudu dan kumur-kumur dan dikembalikan ke air tersebut, tidak demikian juga tata caranya ya. Bukan berarti demikian ya. Jadi para ulama berbeda pandangan mengenai hukum apakah membasuh tangan sebelum wudu itu merupakan kewajiban atau bukan. Karena terdapat hadis hadirin sekalian. Hadisnya seperti apa ini supaya kita tergambar ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahu fil ina." Atau fala yudkhil yadahu fil ina hatta yaghsilahu ya. Dalam hadis ya disebutkan idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahu fil ina fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidur, maka janganlah langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana air yang akan digunakan untuk wudu ya, karena sesungguhnya dia tidak tahu ketika tidur di mana tangannya itu berada ya. Nah, perintah ini apakah merupakan bagian dari perintah wudu yang ada di dalam Al-Qur'an? Dengan demikian hadis itu merupakan tambahan hukum ataukah sesuatu yang sifatnya sunnah saja, ataukah sesuatu yang beralasan? Beralasan dalam arti apa? Jika tangannya kotor maka dibasuh terlebih dahulu, jika tidak kotor maka tidak perlu dibasuh. Artinya sifatnya anjuran. Nah, inilah yang menjadi
penyebab kenapa para ulama berbeda pandangan mengenai hukum membasuh tangan sebelum berwudu, ya. Fadhahaba qaumun ila annahu min sunanil wudu. Sebagian ulama berpandangan bahwasanya membasuh tangan sebelum wudu itu merupakan sunnah biitlaq, secara mutlak, hukumnya sunnah. Mau tangannya bersih atau tidak bersih, atau dia ragu bersih atau kurang bersih, pokoknya membasuh tangan sebelum wudu ini merupakan bagian dari sunnatul wudu. Ini sebagian ulama demikian. Wa in tayaqqana taharatul yad, meskipun dia yakin tangannya itu suci, namun membasuhnya itu merupakan bagian dari sunnah, ya. Wa huwa masyhurun madhhab Malik wa Syafi'i, dan ini merupakan pendapat yang sangat masyhur di dalam mazhab Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Wa qila innahu mustahabbun lisyak fi taharati yadihi. Dan sebagian yang lain menyebutkan bahwasanya membasuh tangan sebelum wudu ini merupakan mustahab. Mustahab itu sifatnya anjuran bagi mereka yang ragu tangannya itu suci atau tidak. Jadi ada alasannya, gitu. Wa huwa aidan marwiyun an Malik. Pendapat ini juga merupakan riwayat dari Imam Malik rahimahullah. Wa qila inna ghuslal yadi wajibun 'alal mutanabbih minan naum. Sebagian ulama lain berpandangan membasuh tangan sebelum wudu ini hukumnya wajib bagi mereka yang baru bangun tidur. Wa bihi qala Dawud wa ashabuhu, dan yang berpandangan ini adalah ulama Abu Dawud, Dawud al-Dhahiri, yaitu ulama-ulama al-Dhahiriyah. Dan ini biasa, ya, ulama al-Dhahiriyah ini biasanya ketika memahami satu perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, maka semuanya dipahami sebagai sebuah wajiban, ya. Namun dengan catatan apabila orang tersebut baru bangun dari tidur, ya. Wa farraqa qaumun baina naumil lail wa naumin nahar. Sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya orang yang bangun tidur ini wajib membasuh tangannya sebelum wudu, mereka membedakan tidurnya tidur malam atau tidur siang. Kalau tidur malam maka wajib membasuh tangannya sebelum wudu. Tapi kalau tidur siang tidak perlu membasuh tangannya. Tidak wajib, maksudnya demikian. Karena mereka membedakan antara tidur malam dan tidur siang. Biasanya masa ataupun waktu orang tidur malam dan tidur siang ini berbeda, ya, panjangnya, ya. Panjang tidur malam itu lebih lama daripada tidur siang, ya. Fa'aujaba dzalika fi naumil lail, maka mereka mengharuskan untuk membasuh tangan sebelum wudu bagi mereka yang baru bangun tidurnya tidur malam. Walam yujibuhu fi naumin nahar, dan tidak merupakan kewajiban bagi orang yang baru bangun tidur di siang hari. Wa bihi qala Ahmad, dan pendapat ini dianut oleh Imam Ahmad. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dalam masalah membasuh tangan sebelum wudu ini ringkasnya adalah terjadi perbedaan pandangan, ada 4 pendapat, ya. Yang pendapat pertama tadi, membasuh tangan itu merupakan sunnah dan itu mutlak, ya, hukumnya sunnah. Yang kedua mustahab, sifatnya anjuran saja, terkait bagi mereka yang ragu apabila tangannya itu tidak bersih ataupun tidak suci. Dan yang ketiga adalah hukumnya wajib, ya, bagi orang yang baru bangun tidur, ya, tidur apa saja. Yang keempat adalah wajib bagi yang mereka baru bangun tidur di malam hari, dan tidak wajib dari mereka yang bangun di siang hari. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa sababu fi ikhtilafihim, penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama itu ikhtilafuhum fi mafhumi tsabit min hadis Abi Hurairah, yaitu perbedaan hadis yang terdapat atau yang bersumber dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahu al-ina fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang di antara kalian baru bangun tidur, maka dia membasuh tangannya, falyaghsil, ya. Sebenarnya kalau fi'il mudhari' kemudian dimasukkan dengan lamul amri, ini memang sifatnya perintah. Maka hendaknya dia membasuh tangannya.
sebelum memasukkan tangannya tersebut di dalam bejana air yang akan digunakan untuk wudu. Karena sesungguhnya seorang di antara kalian tidak tahu di mana bersemayamnya tangannya ketika tidur, ya. Ini alasan yang menyebabkan faman lam yara baina ziyadah al-waridah fi hadzal hadits ala ma fi ayatul wudu mu'aradah wa baina ayatul wudu hamala lafdzul amr hahuna ala zahirihi minal wujub. Bagi mereka ulama-ulama yang memahami hadis ini bahwasanya hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran perintah wudhu hanya ada 4 saja: membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Sementara dalam hadis ini ada perintah membasuh tangan, ya, sebelum wudhu. Apakah hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran? Bagi mereka yang mengatakan hadis ini tidak bertentangan, akan tetapi merupakan hukum tambahan, penjelasan tambahan yang ada di dalam Al-Quran. Bagi ulama yang memahami demikian, maka perintah ini menjadi sebuah kewajiban, seperti yang dianut oleh siapa tadi? Ulama Zahiriyah, ya, Abu Dawud. Wa ja'ala dzalika fardhan min furudil wudu, dan menjadikan hal tersebut menjadi bagian dari kewajiban wudu. Wa man fahima min haula min lafdil bayan naumul lail aujaba dzalika min naumil lail faqat. Bagi mereka yang memahami hadis tersebut, yang dimaksud bangun tidur di sini adalah tidur di malam hari, maka membatasi kewajiban membasuh tangan sebelum membasuh telapak tangan, ya, sebelum wudu, itu wajib bagi mereka yang baru bangun di malam hari, tidak bagi mereka yang bangun di siang hari. Ini pemahaman yang kedua. Wa man ra'a anna baina hadhihi ziyadah wal ayah ta'arudan idza kana zahirul ayah al maqsud minhu hasru furudil wudu. Namun bagi mereka yang mengatakan bahwasanya antara hadis ini dengan ayat itu ada kontradiksi, kontradiksinya di mana? Karena perintah wudu dalam Al-Qur'an hanya melakukan 4 hal saja. Sementara hadis ini ada tambahan, seolah-olah ada pertentangan. Bagi mereka yang memahami pendapat pemahaman tersebut, kana wajhul jam'i bainahuma indahu an yakhrujal lafdzul amri an dhahirihi. Maka hadis tersebut yang di sana ada perintah untuk membasuh telapak tangan tidak dipahami sebagai sebuah kewajiban sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi perintah tersebut sifatnya adalah anjuran ataupun sunnah, ya. Inilah hadirin sekalian yang menjadikan kenapa para ulama itu berbeda pandangan, ya. Mungkin bagi yang mau simpel-simpel saja, sudahlah, kita nggak usah perlu jauh-jauh untuk melihat perbedaan, ya. Ketika kita berbicara ilmu, hadirin sekalian, hal ini perlu untuk disampaikan. Kenapa? Supaya ketika kita nanti, ya, mungkin bersinggungan ataupun membaca satu keterangan dalam buku, sementara ilmu yang selama ini kita tangkap adalah mungkin hanya satu sisi saja, maka kita akan mempunyai pemahaman yang lebih, ya, berbeda dengan misalnya kita hanya memahami satu sisi saja. Wa man ta'aqqada 'indahu hadan nadab limuthabaratihi alaihi salatu wassalam ala dzalik qala innahu min jinsis sunan. Bagi ulama yang memahami bahwasanya membasuh telapak tangan sebelum wudu ini merupakan kebiasaan yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sebelum wudu, maka hadis ini dipahami sebuah sunnah, yaitu sunnah secara bahasa artinya hadirin sekalian adalah cara yang dilakukan secara berulang-ulang terus menerus, itu namanya sunnah, dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Bagi mereka yang memahami bahwasanya membasuh tangan ini sebagai perbuatan Rasulullah yang selalu dilakukan, maka membasuh telapak tangan sebelum wudu merupakan sunnanul wudu, bagian dari sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu, ya. Kalau tadi sebelumnya adalah anjuran saja. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yafham min haula min hadzal hadits illa tujibu 'indahu an yakuna min babil khas urida bihil 'am aw kana dzalika 'indahu manduban lil mustayqid min an-nawm faqat wa man fahima minhu illa tasyak wa ja'alahu min babil khas urida bihil 'am kana dzalika 'indahu lisyaki li'annahu fi ma'na an-naim.
Bagi mereka yang memahami hadis ini ada illah itu alasan. Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk membasuh tangan sebelum wudu? Karena orang baru bangun tidur, mungkin tangannya masuk ke tempat-tempat yang atau bagian anggota badan yang mungkin bisa menjadikan tangannya itu kotor atau najis. Oleh karena itu mereka memahami hadis ini ada alasan. Alasannya apa? Jika tangannya kotor maka perlu dibasuh. Namun kalau tidak kotor dan dia yakin tangannya itu suci, maka membasuh telapak tangan sebelum wudu maka tidak diperlukan. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dhahir min hadzal hadits. Namun dalam kitab ini disebutkan pendapat yang lebih kuat ya menurut si penulis ini Ibnu Rushd, annahu lam yasq bihi hukmal yad fil wudu wa inna ma qasada bihi hukmul ma' alladhi yatawaddu bihi. Sejatinya hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk membasuh tangan bagi orang yang baru saja bangun tidur, maksud yang mendasar dalam hadis ini sejatinya tidak berbicara tentang hukum membasuh tangan sejatinya, akan tetapi lebih kepada menjaga kesucian air supaya tidak dimasuki tangan yang barangkali tangan itu mengandung atau unsur kotor atau najis sehingga akan mencemari ataupun menodai air yang akan digunakan untuk wudu. Ini menurut pandangan siapa? Ibnu Rushd. Idza kana al-ma'u mustaritan fihi taharah, karena dalam wudu ini disyaratkan air harus dalam keadaan suci. Amma manukila min ghuslihi sallallahu alaihi wasallam yadayhi qabla idkhalihima fil ina fi akthar ahyanihi wa yuhtamal an yakuna min hukmil yad ala an yakuna ghusluhu fil ibtida' min af'alil wudu wa yuhtamal an yakuna min hukmil ma' a'ni alla yanjus aw yaqa fihi syakkun. Ya. Jadi Ibnu Rushd ini lebih kepada cenderung pada pandangan yang menganggap bahwasanya hadis ini perintahnya atau perintah yang ada di dalamnya bagi orang yang baru bangun tidur untuk membasuh tangannya ini lebih kepada hadis yang ada maksud disebabkan illah tadi ya, ada alasan ya bagi orang yang dikhawatirkan tangannya kotor ataupun najis, maka dia harus membasuh tangannya sebelum wudu ya. Terlepas dari pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Rushd, itulah tadi hadirin sekalian mengenai hukum membasuh tangan sebelum wudu ya. Mungkin selama ini kita memahaminya membasuh telapak tangan sebelum wudu adalah bagian dari sunnah, dan itu memang benar. Banyak ulama yang berpandangan demikian. Namun di sisi yang lain, ulama-ulama lain berpandangan hal-hal yang mungkin yang di luar dari apa yang selama ini kita pahami. Al-masalah ats-tsalitsah minal arkan. Permasalahan ketiga terkait wudu ini adalah ada permasalahan yang kaitannya dengan rukun. Ikhtalafu fil madmadah wal istinsyaq fil wudu. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum berkumur-kumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Ala salasati aqwal. Mereka berbeda pandangan dalam tiga hukum ya, tiga pandangan. Qaulun innahuma sunnatan fil wudu. Pendapat yang pertama bahwasanya berkumur-kumur dan berinstinsyaq memasukkan air ke dalam hidung itu merupakan bagian dari sunnah wudu. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wa qaulun innahuma fardun. Dan pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan beristinsyaq memasukkan air ke dalam hidung ini hukumnya fardu ya ataupun wajib. Mungkin pernah saya sampaikan hadirin sekalian, kita sering mendengarkan istilah fardu dan istilah wajib ya. Kita sering menyebut sholat wajib atau sholat fardu ya. Mungkin mengingatkan saja, mayoritas ulama mereka menyebutkan wajib dan fardu ini sama. Jadi boleh kita menyebutkan sholat 5 kali sehari semalam ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita sebut sebagai sholat fardu atau sholat wajib. Ini dalam pandangan mayoritas ulama. Namun dalam mazhab Abu Hanifah, fardu dan wajib ini berbeda. Fardu ini tingkatannya lebih tinggi, yaitu sebuah kewajiban yang dalilnya itu qat'i, tidak ada perbedaan. Itu namanya fardu. Seperti sholat,
sholat 5 kali sehari semalam ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini dalilnya qat'i, tidak ada satu ulama pun yang berbeda pendapat dengan hal itu. Maka dalam istilah mazhab ulama Abu Hanifah ini istilahnya adalah fardu, bukan wajib. Kalau wajib itu tingkatannya di bawahnya, yaitu sebuah perintah yang merupakan keharusan, namun dalilnya ini sifatnya dhanni. Dhanni ini masih antara-antara ya, tidak qat'i ya. Mungkin pernah saya sampaikan contohnya dalam mazhab Abu Hanifah ini, di antara contoh wajib adalah berkorban. Berkorban bagi orang yang mampu itu hukumnya wajib. Kenapa beliau ulama Hanafiyah memahami itu sebagai sebuah kewajiban? Karena terdapat hadis Rasulullah yang berbunyi, man kana lahu sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana hada. Barang siapa yang diberi kelapangan rizki dan kemudian tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholatku ini, maksudnya masjid Rasulullah. Ulama Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah secara khusus memahami hadis ini, seandainya perintah korban itu bukan sebuah kewajiban, maka tidak perlu adanya ancaman. Karena yang namanya sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi dalam hadis ini ada ancaman, di mana Rasulullah mengancam bagi orang yang mampu punya kelapangan rizki untuk membeli korban dan dia tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat Rasulullah, artinya masjid Rasulullah. Nah, ancaman itu tidak ada dalam hal sunnah, karena sunnah itu sifatnya ya dilakukan boleh, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ini makna secara fikihnya. Jika di dalam perintah itu ada ancaman, maka mempunyai fungsi sebuah keharusan. Akan tetapi dalilnya sifatnya dhanni, maka disebut wajib, bukan fardu. Itu ya, hadirin sekalian ya. Nah, antara jumhur, mayoritas dengan Abu Hanifah ini, hadirin sekalian, antara wajib dengan fardu ini ada perbedaan dan ada kesamaan. Perbedaannya tadi kalau jumhur ulama atau mayoritas itu fardu dan wajib ini maknanya sama. Kalau Abu Hanifah membedakan. Namun di saat yang sama antara mayoritas ulama atau jumhur dan ulama-ulama Hanafi ini sepakat bahwasanya jika sebuah perintah dalam syariat Islam manakala dalilnya itu sifatnya dhanni, kemudian seseorang mengingkarinya, maka tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Gitu ya. Contohnya tadi berkorban. Dalam pandangan mazhab Hanafiyah itu kan wajib. Tetapi dalilnya itu kedudukannya adalah dhanni, bukan qat'i. Qat'i itu pasti, tidak ada perbedaan. Maka orang yang mengingkarinya tidak sampai mengeluarkan dirinya dari agama Islam, meskipun mengingkari yang wajib dalam istilah ulama mazhab Hanafi. Tetapi kalau mengingkari perintah yang dalilnya itu qat'i, yang disebut dengan fardu, maka mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam. Seseorang yang mengingkari kewajiban atau fardunya sholat 5 kali sehari semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka bisa keluar dari agama Islam. Ya, ini konsekuensi dari penetapan hukum, hadirin sekalian. Istilah itu mempunyai dampak bagi orang yang mengingkari hukum tersebut. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan demikian dalam hal ini ya, apakah berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung itu merupakan sunnah ataukah fardu wajib di dalam wudu? Ya, mayoritas ulama berpandangan itu bagian dari sunnah wudu, namun sebagian yang lain mengatakan itu fardu. Wa qaulun innal istinsyaq fardun wal madmadah sunnah. Sebagian yang lain, pendapat yang ketiga hadirin sekalian, kalau menghirup air ke dalam hidung itu wajib, adapun berkumur-kumur itu sunnah, membedakan. Ya. Wa bihi qala Abu Thawr wa Abu Ubaid wa jama'atun min ahli dhahir. Pendapat ini dianut oleh Abu Thawr dan sekelompok dari mazhab ahli dhahir. Wasabab ikhtilafihim, ini bagusnya buku ini ya, buku Ibnu Rushd ataupun Bidayatul Mujtahid.
setiap perbedaan yang ada itu dijelaskan kenapa mereka berbeda pendapat. Sebabnya apa? Ya, selalu dijelaskan wasababu ikhtilafihim, dan penyebab perbedaan pandangan mereka itu adalah fi kauniha fardhan aw sunnatan ikhtilafuhum fi sunan al-waridah fi dzalik. Hal hiya ziyadatun taqtadi mu'aradata ayatil wudu aw la taqtadi dzalik. Yaitu keberadaan hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudunya Rasulullah, di mana Rasulullah ketika wudu itu berkumur-kumur dan juga menghirup air ke dalam hidung. Apakah perbuatan Rasulullah ini merupakan tambahan bagi perintah yang ada di dalam Al-Quran? Ya, sehingga kalau tambahan, ya, sementara Al-Quran hanya memerintahkan 4 saja, seolah-olah ada pertentangan. Namun bagi yang memahami itu bukan sebuah pertentangan, maka perilaku atau tindakan Rasulullah ini merupakan bagian dari sunnah, bukan merupakan wajiban seperti halnya perintah di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, demikianlah diantara ataupun penyebab terjadinya perbedaan dalam masalah apakah berkumur itu dan menghirup air ke dalam hidung merupakan bagian dari sunnah atau kewajiban. Yang selama ini tentu kita memahami bagian dari sunnah, karena memang dalam mazhab Syafi'i hadirin sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan, hal itu merupakan bagian dari sunnah-sunnah wudu. Ya, sudah masuk ke saya. Baik hadirin sekalian, mungkin kita skors sejenak untuk kita mengumandangkan adzan dan insya Allah kita akan lanjutkan. Silakan. Baik hadirin sekalian, sedikit kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya dalam permasalahan yang ketiga, di mana para ulama berbeda pandangan mengenai hukum berkumur-kumur ataupun menghirup air ke dalam hidung waktu wudu, apakah merupakan sunnah ataukah wajib? Ya, tadi yang pertama mengatakan keduanya itu merupakan bagian dari sunnah wudu. Yang kedua, keduanya merupakan bagian dari kewajiban wudu. Yang ketiga membedakan antara yang berkumur dengan yang menghirup air ke dalam hidung. Kenapa mereka membedakan? Karena hadis yang berbicara tentang Rasulullah ketika wudu itu berkumur-kumur, ini hadisnya sifatnya hadis perbuatan. Maksudnya sahabat menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu ketika wudu melakukan itu. Adapun yang terkait tentang menghirup air ke dalam hidung, itu ada hadis yang sifatnya ucapan Rasulullah. Di situ ada perintah. Dalam tradisi ilmu hadis, hadirin sekalian, ketika ada dua hadis, ya, ada dua hadis yang misalnya bertentangan, satu hadisnya ucapan, satu hadis perbuatan, maka sebagian ulama menjelaskan didahulukan hadis yang sifatnya ucapan. Nah, hadis yang berbicara tentang Rasulullah ketika wudhu itu berkumur-kumur, ini perbuatan, maksudnya sahabat menceritakan Rasulullah melakukan itu. Adapun menghirup air ke dalam hidung waktu wudhu, ini ada perintahnya, artinya ada ucapan Rasulullah, yaitu bunyi hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanthur." Jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah menjadikan air itu dimasukkan ke dalam hidungnya, kemudian dikeluarkan. Waman istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, istijmar itu adalah beristinja tapi tidak menggunakan air, menggunakan batu, kayu ataupun benda yang lain. Ya, kalau menggunakan air ini biasanya istinja bahasa Arabnya. Kalau menggunakan selain air digunakan istilah istijmar. Barang siapa yang beristijmar falyutir, maka melakukannya dengan cara witir. Witir itu bisa hitungan 1, 3, 5 tergantung kebersihan, ya. Ya tidak harus 3 ya, tidak harus 5 juga. Yang penting bersihnya, ya. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal, 3 permasalahan yang para ulama berbeda pandangan di dalam masalah wudu. Yang pertama terkait masalah niat, yang kedua terkait membasuh telapak tangan sebelum wudu, dan yang ketiga terkait berkumur dan
menghirup air ke dalam hidung. Tentu permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat sudah familiar bagi kita semuanya. Namun jika ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Silakan Pak Haji. Telinga ya? Belum sampai. Tapi nggak apa-apa. Apa yang mau ditanyakan? Terkait ya, ada. Nanti kita sampai pada bab itu, ya. Jadi nggak jadi tanya Pak Haji? Nggak jadi tanya jadinya? Nggak usah ya. Baik, silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Niat. Iya. 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 Baik. Terkait niat ya, terkait niat dalam ibadah ini kalau dalam mazhab Syafi'i dijelaskan paling tidak mengandung 3 unsur ya. 3 unsur itu adalah pertama harus lillahi ta'ala ya. Yang kedua bentuk ibadah yang akan dilakukan. Kemudian kalau itu terkait sholat maka harus diniatkan waktunya. Karena sholat ini kan misalnya ada sholat yang dilakukan di waktunya, ada di luar waktunya. Manakala dilakukan pada waktunya maka namanya adaan. Kalau dilakukan di luar waktunya maka namanya qadhaan atau mengqadha sholat ya. Begitu juga wudu ya. Wudu juga ini tentu niatnya adalah lillahi ta'ala. Yaitu kalau mungkin yang biasa dilafatkan ya, sebenarnya niat ini pangkalnya ada dalam hati. Semua ulama sepakat niat itu tempatnya di hati, termasuk dalam mazhab Syafi'i ya. Pangkal niat itu ada dalam hati. Hanya saja apakah niat itu boleh dilafatkan atau tidak. Nah, ini memang terjadi perbedaan pandangan. Dalam mazhab Syafi'i itu dianggap mustahab untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Ya, khususnya bagi mereka yang mungkin susah untuk menanamkan niat dalam hati. Apakah mereka punya dalil dalam hal ini ya? Kalau dalil dilihat apakah Rasulullah ketika wudu kemudian mengucapkan niat, tentu tidak ada. Akan tetapi secara umum ya, ada ibadah-ibadah yang niatnya itu dijaharkan, dilafatkan, seperti misalnya haji. Pada suatu hari ya, ketika Rasulullah berangkat haji, ada satu riwayat disebutkan Rasulullah ketika sampai di miqat, kemudian seorang sahabat ini meniatkan hajinya. Labbaik Allahumma hajjan an syuburma. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji atas nama Syuburma. Maka Rasulullah bertanya, man huwa Syuburma? Siapa itu Syuburma? Akhi ya Rasulullah, saudaraku wahai Rasulullah. Orang ini ternyata ingin menghajikan saudaranya. Maka Rasulullah bertanya, hal hajjatta an nafsika? Apakah kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Maka sahabat mengatakan tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, hujja an nafsika thumma an akhika. Hajilah untuk dirimu sendiri, baru kemudian untuk saudaramu. Jadi seseorang boleh melakukan badal haji itu dengan syarat dia sendiri sudah haji. Kalau dia belum haji tidak boleh membadali haji orang lain dan diniatkan untuk dirinya sendiri. Jamaah sekalian ya. Ini diantara argumen ya tentang melafatkan niat ya. Ala kulli hal ya, memang mayoritas ulama mereka berpandangan niat ini tidak ada kaitannya dengan lisan, tapi dalam mazhab Syafi'i sekali lagi diantaranya mustahab ya, karena untuk menguatkan niat dalam hati ya. Seandainya kita mengucapkan dalam hati misalnya naitul wudu li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, dalam hati ya, aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala ya, di dalam hati sekali lagi, karena seseorang yang melafatkan niat di dalam lisannya tapi hatinya tidak niat, maka tidak sah niatnya. Jadi sekali lagi, pangkal daripada niat itu ada dalam hati. Mengenai melafatkan itu tentu ada perbedaan ya di kalangan ulama mengenai hal itu. Wallahu a'lam. Air musta'mal ya. Jadi definisi musta'mal itu hadirin sekalian ya, secara bahasa musta'mal itu artinya terpakai. Namun dalam konteks air wudu, musta'mal itu bukan semata terpakai,
terpakai untuk wudhu wajib, bukan terpakai untuk cebok, terpakai untuk bukan begitu ya. Jadi air yang habis digunakan untuk berwudhu, kemudian air itu menetes ya, dan wudhunya pun adalah wudhu wajib. Maksudnya wudhu wajib, wudhu itu kan ada wajib, ada yang sunnah. Bagi orang yang tidak punya wudhu kemudian akan sholat, maka hukum wudhu bagi dia ini adalah merupakan wajiban. Tapi bagi seseorang yang sudah punya wudhu dan dia tidak batal kemudian akan sholat, maka kemudian jika mengulang wudhunya ini sifatnya sunnah, bukan sebuah wajiban. Dalam mazhab Syafi'i definisi air musta'mal itu memang cukup rigid ya, cukup agak susah ya. Jadi yang dimaksud dengan air musta'mal itu adalah air bekas wudhu wajib ya, yang kemudian jumlahnya kurang dari 2 kula. Apabila wudhu sunnah maka tidak dianggap sebagai musta'mal, atau misalnya lebih dari 2 kula maka tidak dianggap musta'mal, artinya boleh digunakan untuk berwudhu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain seperti Imam Ahmad, air musta'mal itu meskipun kurang dari 2 kula tetap boleh digunakan untuk wudhu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada? Silakan. Terakhir. Assalamualaikum. Luka, ya. Okay. Iya. 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 Baik. Yang ketiga. 2 kula ya? Ya berapa? Baik. Yang pertama bagi orang yang dalam keadaan luka ya, kemudian tangannya misalnya dibalut ya. Apakah ketika wudhu dia harus membuka balutnya? Tidak ya. Tapi cukup diusap di atas balutannya. Ya, nanti ada bab tentang al-masu' 'alal jabirah, yaitu hukum mengusap di atas balutan ya, itu boleh. Tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan hadirin sekalian. Hendaknya balutan itu ya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau yang luka sedikit ya membalutnya jangan dari ujung jari sampai selengan penuh ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Maka boleh diusap ya, tidak perlu dilepas. Karena ini adalah kondisi darurat. Kemudian yang kedua, bagi orang yang tidak punya anggota badan yang wajib dikenai wudhu, maka hanya sebagian saja ya. Maksudnya diusap, misalnya dia tidak punya lengan ya, maka diusap bagian yang ada saja ya, karena tidak dibebani untuk mengusap tangan yang tidak ada. Termasuk adalah misalnya orang punya jempolnya 6, punya jarinya 6 atau lebih. Umumnya manusia itu punya 5 ya kan. Apakah misalnya ada tambahan itu juga bagian dari kewajiban atau tidak? Secara hukum dasar tidak, akan tetapi ya karena itu bagian dari tangan maka dibasuh ya. Kemudian yang ketiga, apa tadi Pak? Hah? Oh, 1 kulah ya. 1 kulah ini kalau ukuran meternya itu adalah 9,8 persegi, tidak sampai 1 meter. Atau kalau mau kita bulatkan itu sama dengan 1 meter persegi. Kalau jumlah airnya yang saya baca di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh Wahbah Suhaili itu karena lebih 270 liter. 270 liter air itu sama dengan 2 kula. Ya, dalam satu hadis disebutkan idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khubath. Jika air itu lebih dari 2 kula maka dia tidak bisa berubah menjadi najis ya, kecuali jika berubah salah satu dari sifat air. Sifat air itu ada 3, bau, warna, dan rasa. Jika air itu berubah salah satu sifatnya, rasanya atau baunya ataupun warnanya, maka air itu menjadi air yang najis jika berubahnya dengan sesuatu yang najis ya. Gimana? Kalau air mengalir dia tidak berlaku hukum ini ya. Tadi air yang diam ya, yang diam. Baik, cukup ya dari sekalian.
Demikian hadirin sekalian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqul qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.